wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nur Awali dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit perikarditis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu penyakit perikarditis dan gejala yang paling umum yang sering terjadi pada penyakit tersebut? Baik, perikarditis adalah iritasi dan pembengkakan pada selaput tipis seperti kantung yang mengelilingi jantung atau disebut perikardium. Perikardium ini berfungsi melindungi dan melumasi jantung, mencegah gesekan dan infeksi, serta menjaga tetap berada di posisinya. Perikarditis paling banyak terjadi di usia 20-50 tahun, terutama pada pria. Apa saja penyebab dari penyakit perikarditis? Sebagian besar kasus perikarditis tidak dapat diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab perikarditis, yaitu 1. Infeksi bakteri, 2. Infeksi virus seperti COVID-19, rubella, dan influenza, 3. Kanker dari organ lain yang menyebar ke perikardium, 4. Serangan jantung, 5. Cedera pada dada, 6. Komplikasi akibat operasi jantung, 7. Penyakit peradangan seperti lupus dan rheumatoid arthritis, 8. Paparan radiasi dalam radioterapi, khususnya pada terapi kanker payudara dan kanker paru. Lalu, apa saja gejala yang terjadi pada penyakit perikarditis? Gejala umum yang sering terjadi diantaranya 1. Nyeri dada seperti tertusuk di bagian tengah atau sisi kiri, 2. Sesak napas terutama saat berbaring, 3. Lemas dan cepat lelah, 4. Jantung berdebar, 5. Tungkai atau perut membengkak, 6. Demam, 7. Batuk. Gejala perikarditis dapat berlangsung selama kurang dari 3 minggu atau menjadi kronis bila bertahan lebih dari 3 bulan. Apa saja pemeriksaan pada penyakit perikarditis? Diagnosis perikarditis ditetapkan berdasarkan hasil tanya jawab terkait gejala serta hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Beberapa tes penunjang yang dilakukan, yang pertama, tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengetahui adanya infeksi atau peradangan. Yang kedua, ronsen dada. Foto ronsen dada bertujuan untuk melihat kondisi jantung, paru-paru, dan pembuluh. Jika terdapat efusi perikardium yang terjadi pada perikarditis, maka jantung akan tampak membesar. 3. Echo jantung, yang dilakukan untuk melihat gambaran jantung dan mendeteksi cairan yang terkumpul dalam ruang. Yang keempat, EKG atau elektrokardiogram, bertujuan untuk mendeteksi dan merekam aktivitas listrik jantung yang dapat berubah saat terjadi perikarditis. Yang kelima, CT scan. Pemindaian dengan sinar X ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran jantung lebih detail. Yang keenam, MRI. Prosedur menggunakan gelombang magnet ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran jantung secara detail. Dari hasil pemeriksaan dapat terlihat apabila ada penebalan peradangan atau perubahan lain pada perikardium. Selanjutnya ada penanganan pada penyakit perikarditis. Penderita perikarditis ringan bisa sembuh dengan beristirahat dan mengonsumsi obat-obat pereda nyeri. Di samping obat pereda nyeri, dokter juga mungkin akan memberikan 1. Obat antiinflamasi nonsteroid atau AINS, berfungsi untuk mengurangi peradangan di perikardium dan meredakan nyeri dada. Obat yang dapat diberikan adalah ibuprofen dan aspirin. Yang kedua, colchicine, berfungsi untuk mengurangi peradangan dengan cara membunuh seradang obat. Ini dapat dikombinasikan dengan OAINS atau diberikan sebagai alternatif dari OAINS. Yang ketiga, kortikosteroid. Obat ini diberikan apabila perikarditis tidak membaik dengan OAINS dan colchicine. Yang keempat, antibiotik. Obat ini diberikan jika perikarditis disebabkan oleh infeksi bakteri.
Lalu, bagaimana dengan penderita perikarditis yang tergolong parah? Penderita perikarditis yang tergolong parah dan mengalami komplikasi perlu dirawat di rumah sakit. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dokter untuk mengatasi kondisi ini adalah 1. Perikardiosentesis dilakukan untuk mengeluarkan timbunan cairan dari ruang perikardium. Pada prosedur ini, dokter akan menyedot cairan menggunakan jarum dan selang kecil. 2. Perikardiektomi. Operasi ini perlu dilakukan bila perikardium mengalami perikardiektomi, bertujuan untuk mengambil bagian yang kaku tersebut sehingga pompa jantung dapat kembali normal. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.